Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermartabat bagi seluruh guru-guru yang hebat. Kembali bersama saya di channel Eva Mustafa. Pada video kali ini saya akan mencoba memaparkan secara singkat mengenai program pemerintah yang sudah dicanangkan dari beberapa tahun yang lalu, dan insya Allah pada tahun 2021 ini akan direalisasikan, yakni mengenai program tentang AN, ANBK, AKM, dan AKMI. Mudah-mudahan pemaparan singkat ini bisa memberikan kejelasan bagi rekan-rekan yang masih bingung mengenai apa dan apa bedanya antara AN atau ANBK, AKM, dan AKMI. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, karena program ini akan dilaksanakan pada tahun 2021 sekarang di tiap-tiap sekolah dan madrasah, maka penting sekali bagi kita untuk mengetahuinya. Apa itu AN atau ANBK? AN itu adalah Asesmen Nasional. AN itu kependekan atau singkatan dari Asesmen Nasional. Kalau ANBK itu Asesmen Nasional Berbasis Komputer. 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Nah, mengenai mutu ini, mutu yang diukur itu menggunakan 3 instrumen. Apa saja 3 instrumen tersebut? Yang pertama adalah Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Ini adalah instrumen yang pertama, di mana pada kegiatan asesmen kompetensi minimum ini atau disingkat dengan AKM, itu akan mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Dan instrumen yang kedua adalah survei karakter. Pada instrumen ini pemerintah akan mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau values sebagai hasil belajar non-kognitif pada siswa di sekolah. Lalu, instrumen yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, di mana pada survei lingkungan belajar ini akan diukur tentang kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, adapun khusus untuk madrasah itu ditambah satu program di tahun 2021 atau satu instrumen berupa program AKMI. Kepanjangannya Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia AKMI. Jadi pada madrasah itu akan dilakukan 2 asesmen pada tahun 2021, yakni AKM Asesmen Kompetensi Minimum dan AKMI Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia atau AKMI. Nah, bedanya antara AKM dan AKMI adalah di mana di AKM itu yang diukur literasi membaca dan numerasi, sedangkan pada AKMI ditambahkan literasi sains dan literasi sosial budaya. Jadi antara AKM dan AKMI ada perbedaan, tapi sama-sama merupakan instrumen untuk mengukur atau untuk memetakan mutu pendidikan pada madrasah atau pada sekolah. Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum tadi sudah dijelaskan aspek yang diukurnya. Itu yang pertama adalah literasi membaca. Literasi membaca itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Adapun yang kedua, aspek yang diukur adalah numerasi. Numerasi ini berkaitan dengan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Lalu, apa saja komponen AKM?
Nah, berikut saya tampilkan diagram dari komponen tersebut. Nah, komponen AKM terdiri dari literasi membaca, kontennya teks informasi, teks sastra. Proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi. Sedangkan konteksnya adalah personal, sosial, budaya, dan saintifik. Lalu numerasi. Sedangkan numerasi kontennya bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar. Kemudian proses kognitifnya pemahaman, aplikasi, penalaran. Sedangkan konteksnya personal, sosial, kultural, dan saintifik. Lalu bentuk soal, adapun bentuk soal AKM itu berbentuk objektif, pilihan ganda hanya satu jawaban benar, pilihan ganda kompleks jawaban benar lebih dari satu, kemudian menjodohkan isian singkat, angka, nama, benda yang sudah fix, kemudian juga non objektif atau esai. Itu adalah komponen AKM. Kemudian apa yang diukur survei karakter? Di instrumen yang kedua tadi adalah survei karakter. Nah, yang diukur dari survei karakter adalah ini mengenai profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Itu adalah hal-hal yang diukur dalam survei karakter. Lalu Bapak Ibu sekalian, apa yang diukur survei lingkungan belajar? Nah, yang diukur dalam survei lingkungan belajar adalah iklim belajar dan iklim satuan pendidikan, di mana iklim keamanan sekolah ini komponennya keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Iklim kebinekaan sekolah komponennya praktik multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru atau KEPSEK, kebijakan dan program sekolah. Indeks sosial ekonomi pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Kemudian kualitas pembelajaran, manajemen kelas, dukungan afektif, aktivitas kognitif. Lalu pengembangan guru, ini komponennya refleksi dan perbaikan pembelajaran, dukungan untuk refleksi guru. Bapak dan Ibu yang hebat dan bermartabat, sasaran asesmen nasional itu yang pertama adalah siswa, yakni siswa kelas 5 untuk tingkat SDMI, kelas 8 SMP MTS, 11 untuk tingkat SMA, MA. Murid kelas 5, 8, dan 11 maksimal 30 murid SD dan 45 murid SMP atau SMA, SMK akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi atau proktorit. Jadi untuk kegiatan AKM ini sasarannya adalah siswa untuk kelas 5, 8, dan 11 untuk menjadi sampel. Ini pada tataran AKM, sedangkan AKMI atau AKMI itu yang akan menjadi sasarannya adalah semua siswa kelas 5 di seluruh madrasah. Itu adalah perbedaan antara AKM dan AKMI. AKM ini kegiatannya dari sasaran siswa itu adalah AKM literasi dan numerasi, kemudian survei karakter di mana hasilnya itu diharapkan hasil belajar kognitif, hasil belajar sosial emosional. Lalu sasaran yang kedua adalah guru SD atau MI, SMP MTS, dan SMA atau MA. Semua guru menjadi responden. Untuk mengurangi beban administratif, guru diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan mandiri. Nah, adapun sama untuk
AKM ini guru khusus bagi sekolah yang menjadi sampel. Nah, ini kegiatannya ini adalah survei lingkungan belajar, di mana dengan survei lingkungan belajar ini diharapkan akan hasil pemetaannya mengenai karakteristik input dan proses pembelajaran. Lalu sasaran yang ketiga adalah kepala sekolah, kepala SDMI, SMP, MTS, dan SMA, MA yang menjadi sasaran sampel itu akan menjadi responden. Sama dengan guru, kepala sekolah diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan mandiri. Nah, kegiatannya adalah survei lingkungan belajar yang diharapkannya akan menghasilkan pemetaan karakteristik input dan proses pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan secara singkat mengenai AN atau asesmen nasional, juga di kota-kota mungkin dikenal juga dengan ANBK, yakni asesmen nasional berbasis komputer. Kemudian AKM itu asesmen kompetensi minimum, dan AKMI yakni asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian, di situ akan terlihat beda antara AKM dan AKMI. Jadi AKM ini yang diambil itu sekolah dan siswa yang menjadi sampel, sedangkan bagi di AKMI kelas 5 seluruhnya siswa kelas 5 itu akan menjadi sasaran untuk kegiatan AKMI. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat bermartabat.